Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita belajar kembali di tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keragaman kegemaran anggota keluarga. Jadi masing-masing anggota keluarga kita ini memiliki keragaman kegemaran yang berbeda-beda. Masih ingat anak-anak, anggota keluarga itu ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada kita, ya, ada kalian. Nah, itu adalah anggota keluarga. Tentunya anggota keluarga itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda, kegemaran yang tidak sama, ya. Kegemaran apa? Bisa jadi kegemaran olahraga, kegemaran makanan, kegemaran hewan piaraan. Nah, itu adalah kegemaran yang berbeda-beda. Misalkan ayah memiliki kegemaran olahraga lari, sedangkan ibu memiliki olahraga kegemaran bersepeda, sedangkan kalian memiliki kegemaran olahraga sepak bola. Nah, itu adalah kegemaran yang beragam atau yang bermacam-macam atau berbeda. Ada juga kegemaran yang sama, misalkan kakak memiliki kegemaran yang sama dengan ibu, yaitu memasak di dapur. Nah, itu adalah kegemaran yang sama. Jadi ada kegemaran yang sama, ada juga kegemaran yang berbeda, ya. Jadi setiap perbedaan itu harus dihormati dan dihargai. Kita nggak boleh menghina atau mengolok, "Kak, kegemaranku kan lebih bagus dari kegemaran kakak." Nggak boleh. Olahraga lari itu lebih bagus loh daripada bersepeda. Nggak boleh. Semua olahraga itu sama, semuanya itu bertujuan supaya sehat. Jadi nggak boleh saling mengolok, harus menghormati, harus menghargai. Kalian dengan teman kalian bisa jadi punya kegemaran yang berbeda. Ada yang gemar bermain kelereng, ada yang gemar bermain sepak bola. Nah, masing-masing kegemaran itu juga harus dihargai jika ada perbedaan, gitu ya. Menghormati dan menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan, sehingga rukun, tidak bertengkar. Kan enak kita rasakan ya kalau kita saling menghormati, ya, bukan saling mengolok. Gitu ya, Nak ya. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian ya, untuk tugas kalian yang mengetahui keragaman itu silakan nanti dikerjakan halaman 54 yang ada di tabel itu. Tinggal wawancara sama ayah sama bunda. Ayah, hewan piaraannya sukanya apa? Olahraga yang disukai ayah apa? Makanan yang paling disukai ayah apa? Kemudian sama ibu, kemudian kalian, untuk kalian sendiri, ya. Itu ya untuk mencatat kegemaran. Kemudian anak-anak, kita belajar lagi tentang mengungkapkan ajakan kepada teman. Masih ingat kan? Ini hanya materi pengulangan ya, Nak ya. Yaitu ungkapan ajakan diucapkan dengan cara yang baik, santun, dan tidak memaksa. Nggak boleh loh mengajak teman dengan cara memaksa. "Ayo main bola di lapangan." "Nggak mau, aku mau belajar." "Ayo, kamu harus ikut aku, kamu nggak boleh menolak." Nah, itu namanya memaksa, nggak boleh ya. Harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang santun, gitu ya, Nak ya. Nah, itu saya yakin kalian sudah bisa mengungkapkan ajakan kepada teman-teman kalian. Oke anak-anak, berikutnya tentang membandingkan dan mengurutkan kumpulan benda. Kemarin kita sudah belajar menghitung sampai dengan 40, 21 sampai dengan 40. Nah, sekarang kita akan membandingkan kumpulan benda, ya, dan mengurutkan kumpulan benda. Nah, membandingkan kumpulan benda itu bisa menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Itu membandingkan, misalkan ada dua benda, jumlahnya sejumlah 20 sama
30 kita bandingkan. Kira-kira benda A itu tadi lebih dari atau kurang dari atau sama banyak dengan benda B. Nah, itu namanya membandingkan. Misalkan kelereng Haidan ada 25, kelereng Aska ada 27. Kita bandingkan kelereng itu. Apakah lebih banyak dari Haidan, apakah kurang dari atau sama banyak kelereng Haidan dengan kelereng Aska. Nah, sebelum membandingkan, kita harus menghitung kumpulan benda terlebih dahulu. Ya, coba perhatikan contoh berikut. Dedi memiliki 24 balok. Made memiliki 28 balok. Balok siapakah yang lebih banyak? Ayo kita hitung ya. Balok Dedi ada 24, berarti ada 10, 10, dan 4. Kemudian kalau balok Made ada 10, 10, dan 8. Menjadi 28. 24 dan 28. Jadi banyaknya balok Dedi kurang dari balok Made. Atau banyak balok Made lebih dari balok Dedi. Berarti yang lebih banyak adalah baloknya Made. Gitu ya nak ya. Nah, kemudian jika Mei memiliki 26 balok, maka urutannya ya. Jika Mei memiliki 26 balok, maka jika kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 24, 26, dan 28. Itu kita urutkan dari yang paling kecil. Kemarin kalian sudah bisa mengurutkan semuanya, baik dari yang paling kecil maupun dari yang paling banyak. Nah, 24, 26, 28 ini adalah kita urutkan dari yang paling sedikit ya. Nah, sekarang kalau kita urutkan dari yang paling banyak. Dari yang paling banyak berarti 28, 26, dan 24. Itu urutannya yang urutan dari yang paling banyak. Nah, bisa kan? Jadi sebelum kita membandingkan, kita harus menghitung dulu kumpulan bendanya, baru nanti kita urutkan. Oke anak-anak, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi mengurutkan dan membandingkan benda, silahkan kalian kerjakan halaman 57. Halaman 57 ya. Ayo berlatih. Itu ada balok sejumlah 27, yang sebelahnya kalian hitung dulu ada berapa. Kemudian kalian bandingkan bisa dengan menggunakan kalimat lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Itu bendanya kalian hitung dulu. Kalau ada sekumpulan satu ikat berarti ada 10 ya. Ada 10, 10, 10 berarti 30. Kemudian sisanya berapa? 32, 33. Nah, seperti itu ya nak ya. Kalian bandingkan. Lalu kalian bandingkan. Kemudian yang nomor 2 itu juga begitu. Tuliskan banyak masing-masing benda berikut. Urutkan banyak benda dari yang paling sedikit. Kalian hitung dulu bendanya ada berapa, kemudian kalian urutkan dari yang paling sedikit. Begitu juga dengan yang B. Mudah sekali anak-anak ya. Semangat mengerjakan. Semoga kalian mudah menerima pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.